Di tengah resepsi pernikahan, ibu mertuaku mengeluarkan 3 aturan keluarga. Gajiku harus diserahkan padanya, apartemenku harus dibalik nama atas nama suamiku, dan sebagai menantu aku harus melayani keluarga mereka. Alih-alih menurut, aku tersenyum, menyodorkan secangkir teh, lalu dengan tenang memberikan satu balasan yang membuat wajahnya pucat pasi. Hari ini, di tengah prosesi penghormatan pada hari pernikahanku, ibu mertua tiba-tiba melemparkan 3 aturan yang memaksa saya menyerahkan seluruh aset dan menjadi asisten rumah tangga gratisan. Alih-alih menundukkan kepala dan pasrah, aku tersenyum, berdiri, dan melontarkan kalimat balasan yang membuat seluruh keluarga besar pihak laki-laki terdiam pucat. Mari kita lihat bagaimana sang pengantin wanita membalikkan keadaan. Suasana di salah satu hotel mewah nan megah di pusat kota Jakarta hari itu dipenuhi gelak tawa. Cahaya dari lampu gantung kristal memantul indah ke atas karpet merah yang membentang dari pintu masuk hingga ke panggung utama pelaminan. Alunan musik instrumental yang syahdu berpadu dengan dentingan gelas dan ucapan selamat dari para tamu undangan kedua belah pihak keluarga. Aku berdiri di sana, mengenakan kebaya pengantin merah marun dari bahan brokat sutra yang mewah. Motif floral dan burung merak yang disulam dengan payet buatan tangan tampak begitu teliti dan anggun. Hatiku membuncah oleh kebahagiaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Usiaku 28 tahun. Usia yang tidak lagi terlalu muda, namun cukup matang untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Suamiku, Fajar, mengenakan setelan jas hitam yang elegan, berdiri di sampingku sambil tersenyum menyambut para tamu. Ia adalah seorang insinyur teknologi informasi, IT, berwatak lembut dan tidak banyak bicara. Kami berkenalan melalui perkenalan dari seorang rekan sesama guru di SMA tempatku mengajar. Selama masa pacaran, Fajar selalu menunjukkan dirinya sebagai pria yang perhatian, penuh kasih, dan terutama sangat patuh pada orang tuanya. Saat itu, aku hanya berpikir sederhana bahwa seorang pria yang berbakti pada orang tua pasti akan menjadi suami yang baik dan ayah yang teladan di masa depan. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa bakti-nya itu dibangun di atas pengorbanan tak masuk akal dari orang lain. Di area bawah panggung, ibu kandungku, Ibu Laras, duduk di meja khusus keluarga mempelai wanita. Ibu mengenakan kebaya beludru berwarna merah hati dengan rambut yang disanggul rapi. Meskipun sudah berusaha dirias, kerutan di sudut matanya dan telapak tangannya yang kasar tidak bisa menyembunyikan tahun-tahun penuh perjuangan membesarkanku sendirian. Ayahku meninggal saat aku masih kecil, dan ibuku bekerja keras memeras keringat agar aku bisa bersekolah dan sejajar dengan teman-temanku. Saat aku mengabarkan akan menikah, ibu rela menjual tanah warisan di kampung halamannya di Jawa Tengah, mengumpulkan seluruh uang tabungan seumur hidupnya untuk membelikanku sebuah apartemen mewah di kawasan Kelapa Gading. Ibu bilang, anak perempuan yang menikah harus punya tempat berlindung, punya rumah sebagai modal agar tidak diremehkan oleh keluarga suami. Aku menangis terharu, berjanji pada diriku sendiri untuk hidup bahagia agar ibu bisa tenang menikmati masa tuanya. Tiba waktunya untuk prosesi adat, MC dengan suara lantang mengundang perwakilan kedua keluarga naik ke atas panggung untuk melakukan prosesi serah terima dan penghormatan minum teh, sebuah tradisi modern yang kami adaptasi. Aku dan Fajar bersimpu di atas 2 bantal beludru merah. Adik perempuan Fajar, Vira, melangkah maju membawa nampan berisi cangkir-cangkir teh. Dengan hati-hati, aku mengangkat secangkir teh dengan kedua tangan, menyerahkannya dengan hormat kepada ayah mertuaku. Bapak Herman, ayah mertuaku tersenyum menerima cangkir itu, menyesapnya sedikit dan mengangguk puas. Namun, ketika aku beralih menyodorkan cangkir kepada ibu mertuaku, Ibu Tari, suasana tiba-tiba berubah. Ibu Tari tidak segera menerima cangkir itu. Ia duduk tegak dengan ekspresi wajah yang sangat serius, bahkan cenderung dingin. Ia memberi isyarat kepada Vira untuk mengeluarkan sebuah map merah tebal dari dalam tas mewahnya. Suara riuh di aula seketika mereda. Seluruh pasang mata tamu tertuju ke arah panggung. Ibu Tari berdeham, mengangkat map merah itu, dan berbicara dengan lantang melalui mikrofon yang baru saja disodorkan oleh MC. Ia mengumumkan bahwa keluarga besarnya memiliki tradisi dan aturan tata krama yang turun-temurun. Menantu perempuan yang melangkah masuk ke keluarganya harus mematuhi aturan ketat agar rumah tangga harmonis. Ia menyatakan bahwa ini adalah 3 aturan keluarga yang wajib aku ukir di dalam hati. Aturan pertama. Seluruh penghasilan menantu perempuan, termasuk gaji sebagai guru, bonus tunjangan hari raya, dan uang dari mengajar les tambahan, harus diserahkan kepada ibu mertua untuk dikelola. Ibu mertua yang akan mengatur pengeluaran untuk seluruh keluarga. Jika butuh uang jajan, ibu mertua yang akan memberikannya. Aturan kedua. Apartemen di Kelapa Gading yang saat ini atas namaku harus segera diproses balik nama, SHM, menjadi atas nama Fajar. Karena sudah berstatus suami istri, maka harta adalah milik suami.
laki-laki adalah kepala keluarga. Menggunakan nama suami untuk aset properti adalah hal yang wajar agar dihargai oleh kerabat. Aturan ketiga. Jika ada anggota keluarga pihak suami yang membutuhkan bantuan atau menyuruh sesuatu melalui telepon, menantu perempuan harus segera datang untuk membantu, tidak boleh beralasan sibuk bekerja atau lelah untuk lari dari tanggung jawab. Setiap kata yang dilontarkan Ibu Tari terdengar menggema ke seluruh penjuru ruangan berkat sistem tata suara hotel. Di bawah panggung, kesunyian yang mematikan menyelimuti. Terdengar bisik-bisik yang mulai riuh dari pihak keluargaku. Tante dan paman dari pihak ibuku membelalakan mata kebingungan. Aku menatap ke arah tempat ibuku duduk, wajah ibuku pucat pasi, kedua tangannya mencengkeram erat ujung kebayanya hingga buku-buku jarinya memutih. Ibuku tampak gemetar, matanya memancarkan keterkejutan dan rasa sakit melihat anak perempuannya yang sedang bersimpuh di atas panggung. Ibu tidak menyangka hari paling bahagia bagi putrinya akan berubah menjadi sidang pemaksaan yang begitu terang-terangan. Setelah selesai membacakan aturan itu, sudut bibir Ibu Tari menyunggingkan senyum kemenangan. Ia menatapku, menungguku dengan ngoceh menunduk patuh, mengiyakan, dan menyodorkan cangkir teh untuk secara resmi menerima hukuman seumur hidup berkedok aturan keluarga. Bagaikan petir tak kasat mata yang menyambar di tengah ruang resepsi, hal itu menghancurkan seluruh bayangan kebahagiaan yang telah kubangun. Udara di ruangan itu terasa sesak, semua mata tertuju padaku. Perasaanku saat itu bukanlah ketakutan atau kepanikan, melainkan kekecewaan yang sangat mendalam. Aku menoleh menatap Fajar, pria yang beberapa menit lalu kusebut sebagai suami. Ia menundukkan wajahnya, menghindari tatapanku. Tangannya yang disembunyikan di balik jasnya diam-diam menjulur, meraih ujung kebayaku, dan menariknya pelan. Ia berbisik ke telingaku dengan suara lemah. Ia menyuruhku untuk bersabar, mengiyakan saja agar cepat selesai demi menjaga nama baik dan kehormatan kedua orang tua. Masalah ini bisa dibicarakan nanti. Kepengkecutan Fajar bagaikan siraman air es ke wajahku, membangunkanku dari ilusi tentang cinta yang indah. Ternyata, dia sudah tahu rencana ibunya sejak awal. Dia setuju, atau setidaknya menutup mata, membiarkan ibunya menyudutkanku di depan ratusan mata tamu dan kerabat. Dia pikir, dalam situasi seperti ini, karena takut malu dan takut merusak hari pernikahan, aku akan mengertakkan gigi dan pasrah. Tapi dia salah besar, keluarga mereka benar-benar salah menilai karakterku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur ritme pernapasanku agar kembali stabil. Aku mengangkat daguku tinggi-tinggi dan melebarkan senyum yang sangat cerah dan bersinar. Aku mengangkat cangkir teh dengan kedua tangan, dengan hormat mengarahkannya kepada Ibu Tari. Melihatku tersenyum, Ibu Tari tampak puas. Ia mengulurkan tangannya hendak mengambil cangkir itu, tetapi tepat di saat jari-jarinya hampir menyentuh pinggiran cangkir, aku meletakkan cangkir teh itu dengan kasar ke atas nampan kayu di tangan Vira, menciptakan suara bunyi trak yang tajam. Aku perlahan berdiri tegak, merapikan lipatan-lipatan pada kebayaku. Aku melangkah menuju MC yang sedang berdiri mematung, meminta izin meminjam mikrofonnya. Suara mikrofon sedikit berdengung sebelum suaraku bergema dengan jelas, lantang, dan sangat tenang. Aku menyapa para tamu undangan, serta kedua orang tua belah pihak. Aku mengatakan bahwa keluarga mereka memiliki tradisi yang sangat berharga, dan aku selalu menghormatinya. Namun, di era modern ini, pernikahan dibangun di atas dasar rasa hormat, kesetaraan, dan pengertian satu sama lain, bukan pemaksaan atau perampasan. Karena ibu mertua telah berterus terang mengeluarkan 3 aturan keluarga, maka sebagai menantu perempuan yang berpendidikan dan mandiri, aku juga meminta izin untuk mengumumkan 3 keputusanku sendiri, agar hubungan kedua belah pihak jelas dan transparan sejak hari pertama. Pertama, tentang keuangan. Penghasilan masing-masing dipegang oleh masing-masing pihak. Biaya hidup, listrik, air, dan makan sehari-hari akan dihitung secara rinci dan suami istri wajib berkontribusi sesuai dengan persentase pendapatan nyata. Saya adalah seorang guru, uang yang saya hasilkan adalah keringat saya di depan kelas. Saya berhak penuh memutuskan pengeluaran saya dan berbakti kepada ibu kandung saya. Ibu mertua tidak memiliki kewajiban maupun hak untuk mengelola uang saya. Kedua, tentang apartemen di Kelapa Gading. Itu adalah harta bawaan dari ibuku yang berhemat dan menjual tanah warisan di kampung demi memberikanku tempat tinggal yang layak. Sertifikat hak milik, SHM, atas namaku dan akan selamanya atas namaku. Tidak ada sepeser pun uang dari keluarga kalian untuk rumah itu. Jadi meminta balik nama kepada suami adalah tuntutan yang sangat tidak masuk akal dan melanggar moral. Rumah itu hanya akan saya peruntukkan bagi ibu kandung saya untuk menikmati masa tuanya. Ketiga, tentang tanggung jawab keluarga. Saya menikah dengan Fajar, artinya saya menjadi istri, bukan menjadi asisten rumah tangga gratisan untuk keluarga kalian. Urusan besar maupun kecil di keluarga kalian,
Mas Fajar dan Viralah yang harus menjadi prioritas untuk menyelesaikannya. Saya bersedia menyingsingkan lengan baju membantu saat saya luang dan ketika orang meminta tolong dengan cara yang sopan. Tetapi saya menolak mentah-mentah jika dianggap sebagai pembantu yang bisa dipanggil kapan saja dan harus langsung datang begitu telepon ditutup. Setelah aku selesai berbicara, seluruh aula hening senyap, bahkan saking sunyinya selembar daun jatuh pun seolah bisa terdengar. Ibu Tari tertegun, matanya terbelalak menatapku seolah melihat makhluk asing. Bapak Herman menganga, menjatuhkan rokok yang sedang dijepit di jarinya. Di pihak keluargaku, mulai terdengar bisik-bisik, namun kali ini adalah anggukan setuju. Paman kandungku tersenyum bangga. Aku menatap lurus ke mata Ibu Tari, senyum di bibirku belum juga pudar, namun tatapanku sekokoh baja. Aku tahu dalam pertarungan ini aku tidak boleh mundur. Wajah Ibu Tari berubah dari pucat menjadi merah padam. Ia berdiri dengan kasar, kursi di belakangnya terdorong keras hingga menciptakan suara melengking di lantai. Ia menunjuk tepat ke wajahku, suaranya tidak lagi mempertahankan wibawa palsunya seperti tadi, melainkan bergetar karena marah. Ia memaki diriku sebagai menantu kurang ajar, belum resmi masuk ke rumah sudah perhitungan dan tidak menghargai keluarga suami. Ia mengatakan wanita yang menikah harus ikut suami, harta yang dibawa adalah milik bersama. Kini aku berani memisahkan setiap sen, membawa pemikiran pemberontak yang akan menghancurkan keluarga. Aku sama sekali tidak gentar menghadapi amarahnya. Aku menjawab dengan nada tenang dan lembut, namun setiap kata bagaikan pisau yang menyayat niat serakah mereka. Aku menjawab, maaf Ibu Mertua, apakah saya yang perhitungan, ataukah keluarga ibu yang ingin menikmati hasil tanpa bekerja? Aku menegaskan bahwa rasa hormat harus datang dari dua arah. Jika keluarga suami menganggapku sebagai anak sendiri, mereka tidak akan memanfaatkan hari pernikahanku di depan sekian banyak tamu untuk memaksaku menyerahkan aset yang dibeli dari darah dan keringat keluargaku. Aku menambahkan bahwa kelicikan menggunakan nama aturan keluarga untuk merampas rumah dan memeras keringat serta air mata besan adalah hal yang tidak bisa diterima di zaman sekarang. Aku menikah untuk mencari teman hidup yang bisa berbagi suka dan duka, bukan mencari manajer aset pribadi. Kata-kataku tajam, tepat sasaran, tanpa menggunakan makian kasar, namun cukup untuk menelanjangi seluruh keegoisan dan perhitungan licik keluarga mereka. Ibu Tari tersedak, dadanya naik turun, tak mampu membalas sepatah kata pun. Bapak Herman buru-buru menarik tangan istrinya agar duduk, wajahnya merah pada menahan malu di depan teman dan rekan kerjanya. Vira sang adik ipar meringis hendak membela ibunya, tetapi saat bertatapan dengan tatapan dinginku, ia langsung bungkam dan mundur ke belakang punggung kakaknya. Aku membalikkan badan dan turun dari panggung, ujung kebaya merahku menyapu lembut anak tangga. Aku berjalan lurus menuju meja keluargaku, tempat ibuku duduk terdiam dengan mata memerah. Aku menunduk membuka tas tanganku, mengeluarkan sekumpulan kunci yang mengkilap dan kartu akses lift. Aku meraih tangan ibuku yang kurus, meletakkan kunci-kunci itu di telapak tangannya. Dengan suara keras, aku mengumumkan di depan semua orang bahwa mulai hari ini, hak pengelolaan apartemen itu sepenuhnya milik ibu. Ibulah yang telah menanggung asam garam kehidupan untuk membelinya. Ibu berhak penuh menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus berdiri di luar. Jika aku pulang untuk menginap, aku pun hanya berstatus sebagai tamu ibu. Ibu simpan ini sebagai pegangan. Jangan serahkan kepada siapapun, bahkan kepadaku, ucapku. Tindakanku bagaikan air es yang disiramkan langsung ke wajah keluarga pihak laki-laki, menghancurkan total harapan Ibu Tari untuk merampas rumah tersebut. Pesta pernikahan kemudian dilanjutkan sesuai jadwal, hidangan lezat disajikan di meja, tetapi suasananya menjadi sangat kaku dan menyesakkan. Keluarga Fajar makan dengan wajah menunduk, sesekali melirik sinis ke arahku. Para tamu pun berbisik-bisik, ada yang menyalahkan pihak laki-laki karena keterlaluan, ada pula yang kagum memuji ketegasan sang pengantin wanita. Pernikahan berakhir dengan kecanggungan yang luar biasa. Aku berdiri mengantar tamu dengan kepala tegak tanpa setetes air mata pun, karena aku tahu aku tidak melakukan kesalahan yang mengharuskanku menundukkan wajah. Ketika tamu terakhir meninggalkan hotel, kedua keluarga mulai mengemasi barang-barang. Sesuai rencana awal, mobil pengantin yang diparkir di lobi akan membawaku ke rumah keluarga suami di kawasan Jatinegara untuk prosesi masuk rumah. Ibu Tari berjalan melewatinya dengan wajah garang tanpa menatapku, melontarkan kalimat ketus menyuruhku cepat naik ke mobil, tapi kakiku terpaku di tempat. Aku menoleh menatap Fajar, lalu memberitahunya dengan suara yang sangat jelas bahwa hari ini aku tidak akan pulang ke rumah keluarganya. Apa yang terjadi di acara pernikahan telah melampaui batas toleransi manusia normal. Aku butuh ruang sendiri untuk memikirkan kembali pernikahan ini. Setelah berkata demikian, aku menarik koper kecil berisi barang pribadiku, berjalan keluar dari lobi hotel, dan menyetop sebuah taksi.
Aku meminta sopir membawaku ke hotel terdekat. Fajar panik dan berlari mengejar, mencegat taksi tersebut. Ia membuka pintu dan masuk duduk di sebelahku dengan wajah berkerut. Saat mobil berhenti di depan lobi hotel yang kutuju, aku segera memesan kamar, check-in. Fajar membuntutiku hingga ke depan pintu kamar. Begitu melangkah masuk dan pintu tertutup, sifat asli Fajar seketika terbongkar. Ia tidak lagi terlihat lembut dan penurut seperti tadi, melainkan melempar jasnya ke atas kasur, menunjuk wajahku, dan memarahiku dengan suara keras. Ia mengataiku sebagai wanita keras kepala yang tidak tahu diri. Ia menyalahkanku karena membuat orang tuanya kehilangan muka di depan ratusan kerabat dan teman. Ia bilang ibunya hanya menginginkan yang terbaik untuk masa depan kami berdua, meminta uang gaji itu demi menabung, membalik nama rumah itu untuk mempererat kasih sayang. Kenapa aku begitu keras kepala mempermalukan keluarga suami? Lebih gilanya lagi, ia menadahkan tangan di depanku, dengan nada dingin menuntutku untuk menyerahkan kartu ATM gajiku dan meminta kembali kunci apartemen dari tangan Ibu Laras. Aku berdiri melipat tangan di dada, bersandar ke dinding, menatap dingin pria yang sedang mengamuk di depanku. Aku balik bertanya padanya. Jika posisinya dibalik, aku memaksa orang tuanya menjual rumah untuk membelikanku rumah atas namaku. Apakah dia akan dengan senang hati setuju? Fajar kehabisan kata-kata. Dalam keadaan marah dan kehilangan kendali, ia salah bicara dan keceplosan berteriak, "Kamu egois. Apartemen seluas ratusan meter persegi dengan 3 kamar tidur besar seperti itu, kalau dibiarkan kosong kan buang-buang tempat." Ibu dan Vira sudah bersusah payah memilah barang, merencanakan pindah ke sana supaya kita bisa kumpul bahagia. Ibu sudah memilih kamar utama untuk masa tuanya. Vira mengambil kamar kecil yang ada balkonnya untuk menjemur pakaian. Ibumu bisa tinggal sementara di kamar gudang, tinggal tambah kasur lipat juga beres. Kenapa kamu merusak semuanya? Telingaku berdengung. Jantungku serasa diremas dan dihancurkan. Namun akal sehatku luar biasa jernih. Ternyata, mereka sudah merencanakan semuanya sejak awal. 3 aturan keluarga di acara pernikahan, hanyalah langkah legalisasi terakhir dari niat jahat mereka untuk merampok rumah dan menyiksa ibu kandungku. Kekejaman mereka sudah mencapai puncaknya. Aku tersenyum sinis. Aku tidak berdebat, tidak menangis. Aku berjalan ke arah pintu, membukanya lebar-lebar, dan menunjuk ke arah lorong. Aku mempersilakannya keluar dari kamar, menyuruhnya pulang ke rumah dan berbakti saja kepada ibu serta adik perempuannya. Pintu kamar tertutup dengan bantingan keras, mengisolasiku dari pria brengsek itu. Aku menghempaskan tubuh ke kasur, menghela napas lega. Malam pertamaku dihabiskan di kamar hotel yang asing tanpa kehadiran pengantin pria, tetapi aku belum pernah merasa hatiku seringan dan setenang ini. Keesokan paginya, matahari naik tinggi, memancarkan sinar hangat ke jalanan Jakarta. Aku terbangun setelah tidur nyenyak tanpa mimpi, merasa sangat segar. Aku melakukan proses check-out dari hotel lalu memanggil taksi untuk menjemput ibuku. Aku meminta ibu untuk ikut denganku hari ini ke apartemen baru di Kelapa Gading untuk bersih-bersih dan membeli beberapa perabotan tambahan agar ibu bisa tinggal sendiri dengan nyaman. Ibuku masih tampak sedih dan khawatir tentang kejadian kemarin, tetapi melihatku begitu tegar, hatinya sedikit tenang. Kami berdua membuka pintu dan melangkah masuk ke apartemen. Begitu mendorong pintu kayu yang berat itu, pemandangan kacau balau menyambut kami, membuat darahku mendidih. Di seluruh ruang tamu berserakan belasan karung dan kardus berbagai ukuran. Aku melangkah mendekat, mengamati tulisan tangan acak-acakan dari spidol di atas kardus-kardus itu. Kelicikan keluarga mereka benar-benar di luar imajinasiku. Di pintu kamar tidur utama, master bedroom, yang memiliki kamar mandi dalam, tertempel selembar kertas HVS dengan tulisan huruf kapital yang rapi, "Kamar Ibu Tari, dilarang masuk sembarangan." Beralih ke kamar tidur kedua yang memiliki balkon sejuk, ada kertas lain, "Kamar Vira, ketuk pintu sebelum masuk." Lalu, aku berjalan ke ujung lorong, membuka pintu ruang penyimpanan gudang, seluas tak sampai 7 meter persegi tanpa jendela, yang sebenarnya didesain untuk menyimpan barang bekas. Di dalam ruangan itu sudah diselipkan sebuah ranjang lipat besi tua yang reyot dengan kasur busa menguning. Di dindingnya tertempel kertas kecil bertuliskan, "Kamar Ibu Laras." Ibuku berdiri mematung, air matanya berlinang. Tangannya gemetar menyentuh ranjang lipat kumuh yang disiapkan sang besan untuk orang yang telah mengeluarkan uang miliaran rupiah demi membeli rumah ini. Rasa sesak mencekik tenggorokanku. Mereka berani merendahkan ibuku sampai sejauh ini, ingin menjadikannya benalu dan pembantu gratisan di rumahnya sendiri. Aku tidak menangis, juga tidak menelepon untuk mencaci maki. Aku mengambil ponsel, mencari nomor jasa pindahan rumah, dan meminta mereka segera mengirimkan kuli angkut yang kuat ke alamatku. Setengah jam kemudian, tim pekerja tiba. Aku menunjuk ke tumpukan kardus,
karung, dan semua sampah milik keluarga Fajar yang mengotori rumah ibuku, lalu dengan tegas memerintahkan para pekerja untuk membuang semuanya keluar ke lorong dekat area lift barang. Seluruh barang, pakaian, dan kosmetik Vira, serta mesin pijat milik Ibu Tari dilempar keluar tanpa ampun. Aku mengelupas semua kertas yang menempel di pintu dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah selesai, aku sendiri yang mengepel dan membersihkan kamar tidur utama sampai mengkilap, lalu memasang spray sutra mewah yang baru kubeli. Aku menarik koper ibuku masuk, menatap pakaiannya ke dalam lemari kayu terbesar di kamar itu. Aku menatap ibu, dengan tegas berkata, "Ini rumah ibu, kamar terbaik harus untuk ibu. Siapapun yang berani merampas ruangan ini, akan kusapu bersih tanpa sisa." Aku juga memanggil tukang kunci untuk langsung mengganti sistem kunci pintu digital, smart lock, dengan yang baru, mendaftarkan sidik jariku dan ibuku, sepenuhnya menetapkan kedaulatan kami. Soal medan perang barang-barang di lorong luar, biar keluarga Fajar sendiri yang mengurusnya. Sejak detik ini, batas telah ditarik dengan jelas, dan aku akan menjaganya sampai akhir. Beberapa hari setelah membersihkan barang-barang tak masuk akal milik keluarga Fajar dari apartemen, kehidupan aku dan ibuku untuk sementara waktu kembali ke rutinitas yang damai. Aku melanjutkan pekerjaanku mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA, berdiri di depan kelas mentransfer ilmu kepada murid-murid. Ibuku di rumah santai membersihkan ruangan, pergi ke pasar, memasak, dan sesekali mengobrol dengan tetangga. Melihat senyum puas ibuku saat bisa hidup nyaman di rumah hasil keringatnya sendiri, aku semakin yakin bahwa keputusan kertasku sudah sangat tepat. Pada Rabu pagi minggu itu, saat aku sedang duduk di ruang majelis guru mengoreksi kertas ulangan semester anak kelas 12, ponsel di mejaku bergetar berkali-kali. Melihat nama yang tertera di layar adalah ibu mertuaku, aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkatnya. Di ujung telepon, suara Ibu Tari menggelegar, membawa nada memerintah yang sangat arogan. Ia menyuruhku besok pagi meminta izin tidak mengajar, lalu menyetir mobil ke Jatinegara untuk menjemputnya dan Bapak Herman pergi ke rumah sakit rujukan untuk periksa penyakit sendi. Ia bilang belakangan ini cuaca sedang tidak menentu, kaki dan tangan Bapak Herman nyilu, dan ia sendiri juga merasa lelah, jadi butuh cek kesehatan menyeluruh, medical check-up. Mendengar itu, aku menjawab dengan tenang. Besok pagi saya ada jadwal menjadi pengawas tryout ujian nasional untuk siswa tingkat akhir. Ini jadwal dari kepala sekolah, jadi saya tidak bisa sembarangan minta izin. Terlebih lagi, persiapan anak-anak sedang berada di fase krusial. Sebagai wali kelas, saya tidak mungkin tidak bertanggung jawab dan menelantarkan murid-murid saya. Aku dengan sopan menyarankan ibu mertua menelepon Fajar atau Vira untuk mengatur waktu mengantar mereka ke rumah sakit. Toh mereka anak kandung, dan waktu kerja kantoran mereka jauh lebih fleksibel dariku. Mendengar jawabanku, Ibu Tari langsung meledak dalam amarah. Ia berteriak memarahi dan menuduhku sebagai menantu egois yang hanya memikirkan diri sendiri. Ia bilang jika orang tua sakit dan anak beralasan sibuk kerja untuk menghindar, itu namanya durhaka. Ia menceramahi dengan petuah kuno, menceritakan betapa menderitanya dia saat menjadi menantu dulu, harus begadang melayani ibu mertuanya yang sakit. Sekarang ia hanya minta diantar ke dokter saja. Aku sudah berani menjawab. Aku tidak memperdebatkannya lebih jauh, hanya mengulangi dengan jelas sekali lagi bahwa aku sibuk bekerja dan tidak bisa pergi, berharap mereka mengerti, lalu aku langsung memutus sambungan telepon, meninggalkan Ibu Tari dalam keterkejutan. Segera setelah itu, aku membuka aplikasi WhatsApp di ponsel, membuat grup keluarga yang berisi aku, Fajar, dan Vira. Aku mengetik pesan yang sangat jelas dan terstruktur. Aku menginformasikan jadwal periksa dokter orang tua besok, dengan catatan bahwa aku sibuk mengawas ujian sehingga tidak bisa mengantar, dan meminta Mas Fajar dan Vira untuk berdiskusi membagi tugas mengurus orang tua mereka. Belum sampai 1 menit pesan terkirim, Vira langsung membalas dengan nada yang sangat ketus. Ia beralasan bahwa besok perusahaannya ada rapat penting dengan klien asing sehingga ia tidak bisa absen. Vira bahkan sengaja tag namaku, menyalahkanku sebagai kakak ipar tertua di rumah. Menurutnya, merawat mertua adalah kewajiban mutlak istri, kenapa malah dilempar ke adik perempuannya? Fajar tak mau kalah. Ia mengirim pesan di grup untuk mendukung adiknya. Ia mengeluh proyek IT-nya sedang masuk tahap tenggat waktu, ia harus begadang menulis coding terus-menerus sehingga sangat lelah. Ia menyindir bahwa pekerjaanku sebagai guru PNS itu santai, libur sehari juga tidak apa-apa, antar saja bapak dan ibu biar tenang urusannya, supaya aku bisa fokus cari uang. Pesan-pesan lempar tanggung jawab dari dua bersaudara itu muncul di layar, membuatku hanya bisa menggelengkan kepala miris. Mereka sudah terbiasa bergantung pada orang lain, berstatus sebagai anak kandung, tinggal seatap, tapi tidak mau mengorbankan waktu pribadi mereka untuk orang tua sendiri. Mereka hanya ingin membebani pundak seorang wanita lain yang masuk ke rumah mereka dengan sebutan menantu.
Aku memutuskan untuk tidak membalas pesan apapun lagi. Aku mematikan notifikasi grup tersebut, meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah, dan kembali fokus pada tumpukan kertas ulangan. Penolakanku sudah disampaikan dengan sangat tegas, dan aku sama sekali tidak akan berkompromi terhadap tuntutan tak masuk akal yang bertujuan menjadikanku asisten rumah tangga gratisan bagi keluarga mereka. Malam harinya, hujan deras tiba-tiba mengguyur Jakarta, mengusir hawa panas di awal musim kemarau. Aku dan ibuku sedang duduk makan malam dalam suasana yang sangat hangat. Di atas meja tersaji hidangan rumahan buatan ibuku, sayur asem yang segar, ikan asin crispy, dan ayam goreng lengkuas yang harum. Makanan sederhana ini penuh dengan kasih sayang tak terhingga dari seorang ibu kepada putrinya. Ibu mengambilkan sepotong daging ayam untukku, berpesan dengan lembut agar aku makan yang banyak supaya punya tenaga untuk mengajar. Aku menatap ibuku dan tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sempurna saat tak perlu menunduk melihat perubahan raut wajah orang lain untuk bertahan hidup. Tepat saat kami sedang menyantap hidangan penutup, bel apartemen berbunyi. Aku berdiri berjalan ke layar interkom. Terlihat di layar kamera sosok Fajar berdiri di luar. Wajahnya merah padam, rambutnya basah kuyup kehujanan, penampilannya terlihat sangat berantakan dan marah. Aku menekan tombol untuk membuka pintu utama, namun aku hanya berdiri di lorong luar untuk berbicara dengannya, tidak mengundangnya masuk ke dalam agar ibuku tidak mendengar kata-kata kasar yang bisa merusak suasana hatinya. Begitu melihat wajahku, Fajar langsung mencecar. Ia berkata bahwa manajemen gedung apartemen sore ini langsung meneleponnya, menuntutnya menyewa mobil bak terbuka untuk mengangkut semua barang milik ibu dan adiknya yang dibuang ke lorong. Dengan kesal Fajar bercerita bahwa ia terpaksa mengambil cuti setengah hari, menyewa kuli angkut, dan bersusah payah membereskan barang di tengah hujan, sambil menjadi tontonan dan bahan gosip tetangga di sekitarku. Ia menyalahkanku karena bertindak kejam tanpa belas kasih, membuat keluarga suaminya malu sampai rasanya ingin bersembunyi di dalam tanah. Aku berdiri melipat tangan, dengan tenang menunggu sampai ia selesai meluapkan amarahnya. Ketika Fajar berhenti untuk mengambil napas, aku baru mulai berbicara dengan pelan. Aku mengatakan, jika keluargamu tahu arti menjaga muka, sejak awal jangan punya niat licik membawa barang-barang untuk merampas rumah orang lain. Rumahku adalah ruang pribadiku, aku berhak memutuskan siapa yang boleh membawa barang masuk. Mereka yang sembarangan melanggar batas, harus menanggung akibatnya sendiri. Mendengar kata-kataku yang menusuk tepat ke jantung kesalahannya, Fajar terdiam dan tak bisa membantah soal perampasan rumah. Ia lalu mengalihkan topik ke masalah penolakanku mengantar orang tuanya ke dokter. Ia berteriak menuduhku sebagai istri yang tidak tahu cara mengurus keluarga, mertua sakit malah tidak dipedulikan. Mengambil kesempatan ini, aku berbalik masuk ke dalam rumah, mengambil dari laci sebuah dokumen yang telah kuketik rapi. Aku menyodorkannya kepada Fajar dan menyuruhnya membaca dengan saksama. Judul di kertas itu tertulis jelas, pembagian tanggung jawab kehidupan dan keuangan. Di dalamnya, aku merinci pengeluaran bersama jika kelak hidup bersama, yang akan dibagi secara proporsional berdasarkan gaji. Yang paling penting, aku menuliskan dengan jelas kewajiban merawat orang tua kedua belah pihak. Orang tua kandung dari pihak mana, maka pihak itulah yang memegang tanggung jawab utama untuk merawat kesehatan, mengantar periksa, dan menanggung biaya pengobatan. Fajar memegang kertas itu dan membaca sekilas beberapa baris. Wajahnya langsung gelap gulita. Ia meremas kertas itu dan melemparnya ke lantai lorong apartemen, melontarkan cacian kepadaku. Ia berdebat tanpa logika bahwa tidak ada keluarga di Indonesia yang hidup transparan dan penuh perhitungan seperti orang Barat. Kalau sudah menikah ya harus memikul beban keluarga suami, itu tradisi dari zaman nenek moyang. Ia menyatakan menolak mentah-mentah aturan konyol yang kubuat. Aku menatap lurus ke mata suami yang pengecut itu dan berkata tegas agar ia mengerti. Tradisi yang baik dari orang Indonesia adalah anak harus turun tangan sendiri berbakti pada orang tua yang melahirkannya, bukan melempar tanggung jawab itu kepada anak perempuan dari keluarga lain. Aku menegaskan bahwa aku siap berbagi bebannya, tapi dengan syarat ia juga harus memberikan tanggung jawab yang setara kepada ibu kandungku. Jika ia tidak sanggup, jangan memintaku melakukannya. Fajar benar-benar kalah telak dalam perdebatan. Dengan langkah gontai dan penuh kekesalan, ia berbalik masuk ke dalam lift. Aku memungut kertas itu, tersenyum lega. Batas telah ditarik dengan tegas, dan aku tak akan membiarkan siapapun melewatinya. Sekitar seminggu setelah pertengkaran di lorong itu, aku menerima telepon dari Tante Rini, adik kandung ayah mertuaku. Tante Rini biasanya jarang meneleponku, tetapi hari ini nadanya begitu manis dan ramah. Ia mengatakan bahwa akhir pekan ini keluarga besar mereka akan mengadakan acara syukuran kecil-kecilan di rumah Jatinegara karena Bapak Herman baru saja merenovasi dapur belakang agar lebih luas.
Tante bilang ini kesempatan bagi seluruh keluarga besar untuk berkumpul dan makan bersama. Ia memintaku berdandan cantik dan hadir, mengatakan bahwa jika pasangan muda ada masalah, lupakan saja semuanya agar orang tua tidak sedih. Mendengar kata-kata manis Tante Rini, dalam hati aku sangat paham bahwa ini sama sekali bukan acara syukuran. Memperbaiki dapur kecil saja tidak butuh mengundang seluruh kerabat untuk makan-makan meriah. Jelas sekali, ini adalah sandiwara yang disutradarai oleh Ibu Tari. Ia ingin meminjam wibawa para tetua keluarga untuk menekan dan mengubah acara makan itu menjadi sesi ceramah, memaksaku menunduk meminta maaf dan patuh menandatangani aturan keluarga konyol yang dibuat saat hari pernikahan. Dalam film sejarah, ini disebut perjamuan Hongmen, sebuah pesta yang penuh jebakan untuk menghancurkan musuh. Meskipun tahu niat jahat keluarga suami, aku tidak merasa takut atau ingin menghindar. Aku memutuskan akan datang untuk menyelesaikan semuanya sampai tuntas. Minggu pagi, aku bangun lebih awal. Setelah selesai membersihkan rumah, aku masuk ke kamar memilih pakaian. Aku tidak memakai baju feminin yang lembut seperti biasanya. Aku memilih kemeja sutra berwarna krem, dipadukan dengan celana bahan hitam berpotongan pas. Sebagai luaran, aku memakai blazer berstruktur kokoh berwarna beige. Rambut panjangku dicepol rapi di belakang leher. Riasanku tipis natural, namun aku memberi penekanan pada riasan mata yang tajam dan lipstik merah bata. Penampilanku sama sekali tidak terlihat seperti menantu lemah yang mudah ditindas, melainkan sebagai wanita independen, percaya diri, dan siap menghadapi segala tantangan. Sebelum berangkat, aku membuka laptop, merevisi beberapa dokumen, dan mencetaknya menjadi beberapa salinan. Aku memasukkan tumpukan kertas itu dengan rapi ke dalam tas kulit berukuran besar. Ibuku melihatku bersiap-siap ke rumah mertua dan tampak cemas. Ia berpesan, kalau ada apa-apa di sana, mengalah sajalah sedikit, jangan bertengkar, nanti orang malah menilai anak perempuan ibu tidak terdidik. Aku memeluk bahu ibuku, tersenyum menenangkannya. Ibu tenang saja, istirahat di rumah. Putri ibu ini berpendidikan, tahu logika dan alasan yang benar. Pasti tidak akan membiarkan siapapun menindasku. Aku mengendarai motor matic kesayanganku melintasi jalanan Jakarta yang ramai menuju rumah mertua di Jatinegara. Rumah yang berada di dalam gang lebar itu hari ini dipenuhi kendaraan kerabat. Begitu melangkah melewati gerbang besi, aku sudah mendengar suara ribut gelak tawa dari arah ruang tamu. Aku melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Di dalam ruang tamu, 2 meja penuh hidangan sudah disiapkan. Di sekelilingnya duduk para paman, bibi, dan sepupu dari pihak keluarga Fajar. Fajar, yang mengenakan kemeja lengan pendek, sedang duduk minum teh bersama beberapa sepupu laki-lakinya. Melihatku muncul dengan penampilan cantik dan berwibawa, kilatan bangga muncul di mata Fajar. Ia pasti berasumsi aku sudah berpikir matang dan karena menghormati para tetua, aku bersedia mengalah dan datang untuk meminta maaf. Ibu Tari sedang membawa mangkuk sop dari arah dapur. Melihatku, ia mencibir sebentar. Sikapnya masih angkuh, berlagak seperti ibu mertua penguasa yang menunggu penyerahan diri dari menantu yang membangkang. Sandiwara pun resmi dimulai. Aku menyapa seluruh tetua di ruangan itu dengan sangat sopan dan sesuai tata krama. Acara makan dimulai dengan suasana yang tampak menyenangkan di permukaan, namun di baliknya ada ombak tersembunyi yang siap menerjang. Semua orang mengambil lauk sambil terus melontarkan kata-kata sindiran tentang kewajiban seorang menantu perempuan, tentang bagaimana wanita zaman sekarang harus rela mengorbankan ego demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Di pertengahan acara makan, Ibu Tari meletakkan sendoknya, berdeham memberi isyarat agar semua orang diam. Ia mulai meratap tentang betapa sial keluarganya mendapatkan menantu yang tidak tahu diri dan berani melawan omongan mertua. Tante Rini dan Pak Debudi yang duduk di sebelahnya langsung menimpali. Mereka menasihatiku bahwa jika anak perempuan sudah menikah, harta benda apapun otomatis menjadi milik keluarga suami. Mereka menyuruhku menyerahkan kartu ATM gaji kepada ibu mertua dan membalik nama rumah demi ketentraman keluarga. Pak Debudi bahkan mengutip peribahasa, lebih baik mengalah demi kebaikan bersama, dan menasihatiku agar membuang sifat serakah demi kebaikan keluarga besar mereka. Aku duduk diam mendengarkan seluruh ceramah kosong itu. Sikapku tetap sangat sopan, dengan senyum tipis yang tak lepas dari bibirku. Setelah semua paman dan bibi itu selesai memuntahkan apa yang ingin mereka katakan, suasana mereda menanti jawabanku. Barulah aku perlahan mengelap mulut dengan tisu, lalu berdiri tegak. Aku membuka tas kulitku dan mengeluarkan tumpukan dokumen yang sudah kusiapkan sejak pagi. Aku membagikan satu salinan ke setiap meja. Dengan suara lantang aku berkata kepada para paman dan bibi, saya sangat setuju dengan pandangan keluarga besar di sini. Kalau sudah menjadi satu keluarga, kita memang harus menyatukan harta demi masa depan dan tidak boleh perhitungan. Oleh karena itu, berdasarkan 3 aturan yang telah ibu mertua umumkan saat pernikahan,
Saya meminta izin untuk memperluas dan mengusulkan sebuah aturan keluarga keseluruhan yang berlaku secara adil bagi semua orang yang tinggal di rumah ini. Aku menunjuk pada poin-poin yang sudah diketik rapi di atas kertas dan mulai membacanya dengan keras. Aturan pertama, jika ada tuntutan untuk menggabungkan penghasilan, saya mengusulkan mulai bulan ini, Bapak Herman dan Ibu Tari juga harus menyerahkan seluruh uang pensiun kalian kepada saya untuk dikelola. Vira yang sudah bekerja juga harus menyerahkan kartu ATM gajinya setiap bulan. Mas Fajar yang saat ini memiliki sebidang tanah di kampung yang dibeli sebelum menikah, saya minta besok segera memproses balik nama menjadi milik bersama suami istri. Semua uang akan dimasukkan ke kas bersama. Siapapun yang butuh membeli sayur atau ikan, harus minta izin dan mendapat persetujuan dari seluruh keluarga. Aturan kedua, jika keluarga ini menuntut saya harus siaga 24 jam layaknya pembantu yang bisa dipanggil kapan saja, saya juga menuntut perlakuan yang sama. Ibu kandung saya, Ibu Laras, usianya sudah tua dan sering sakit-sakitan. Saya mengusulkan jadwal perawatan yang jelas. Bapak Herman, Ibu Tari, Mas Fajar, dan Vira harus bergantian, masing-masing 1 minggu, datang ke apartemen di Kelapa Gading untuk menyapu rumah, mencuci baju, dan memasak untuk melayani ibu kandung saya. Begitu kata-kataku berakhir, suasana di ruang tamu mendadak mati. Kesunyian itu berlangsung hingga puluhan detik. Melihat wajah setiap orang di keluarga Fajar saat ini, aku rasanya ingin tertawa. Mata mereka melotot, mulut menganga, wajah mereka semua memerah padam karena syok. Strategi membalikan keadaan yang kugunakan berhasil memukul titik terlemah mereka. Saat mereka ingin merampas harta orang lain, mereka bisa berkuar-kuar soal moral dengan sangat indah. Tapi saat hak dan uang dapur mereka sendiri yang diusik, wajah asli mereka langsung terbongkar. Senjata makan tuan yang sangat sempurna. Setelah keterkejutan itu berlalu, kekacauan langsung meledak di ruang tamu. Vira adalah orang pertama yang melompat dari kursinya, melempar kertas itu ke meja dengan kasar. Ia menjerit melengking, memakiku gila. Kenapa gajinya dari hasil kerja keras harus diserahkan? Kenapa dia harus pergi melayani perempuan tua dari keluarga orang lain? Fajar juga marah besar. Menggebrak meja dan berteriak bahwa tanah di kampung adalah harta dari keringatnya saat masa muda. Sampai mati pun ia tidak akan mau membalik nama atau membaginya kepada siapapun. Ibu Tari memegangi dadanya, terengah-engah. Ia menangis meraung-raung mengadu kepada kerabat bahwa menantunya berani menginjak-injak kepala mertua dan berniat merampas harta keluarga. Para bibi dan paman yang tadi dengan lancar menguliahi saya tentang kewajiban menantu, kini kebingungan saling pandang. Tak satu pun berani buka mulut membela kelicikan keluarga keponakan mereka. Keserakahan keluarga ini sudah terungkap terlalu jelas. Aku berdiri di tengah ruangan, dengan tenang menatap orang-orang yang sedang menjerit-jerit melindungi kepentingan pribadi mereka. Ketika suara bising mulai mereda, barulah aku dengan perlahan mengucapkan kalimat pamungkas. Aku bertanya kepada Ibu Tari, kenapa waktu ibu memaksa menantu menyerahkan seluruh gaji dan rumah harta bawaannya, ibu bilang itu demi masa depan keluarga dan ikatan kasih sayang? Tapi saat menantu meminta hal yang sama untuk menunjukkan keadilan dan kekompakan, kalian malah menyebutnya niat merampas harta? Apa di rumah ini standar moral cuma berlaku untuk orang luar yang masuk? Sementara keluarga kalian punya hak istimewa untuk berbuat sesuka hati dan mengambil milik siapa saja? Ibu Tari tersedak, mencoba mencari alasan. Ia dengan terbata-bata berkata, apartemen itu luas sekali, suami istri tidak akan habis menempatinya. Mengajak ibu mertua dan adik ipar tinggal bersamakan supaya hangat dan kekeluargaan, bukan mau merampas. Mendengar kalimat ini, aku tahu waktu untuk mengakhiri sandiwara palsu ini telah tiba. Aku membuka ponselku, masuk ke galeri foto, dan mencari gambar tangkapan layar, screenshot, yang sudah kusiapkan. Aku susah payah mendapatkan bukti ini dari laptop pribadi Fajar, saat ia ceroboh lupa logout WhatsApp webnya sehari setelah pernikahan kami. Aku mengarahkan layar ponsel ke arah para kerabat dan memperbesar foto percakapan itu. Itu adalah obrolan antara Fajar dan Vira 2 bulan lalu. Sejak kedua keluarga baru sepakat menentukan tanggal pernikahan, di chat itu Vira menghasut kakaknya untuk mencari cara menjinakkan sang kakak ipar di hari pernikahan demi unjuk kekuasaan. Yang paling jelas adalah pesan saat Vira merencanakan pembagian kamar di apartemenku. Ia dengan jelas menulis, kita ambil saja 2 kamar utama yang paling bagus. Terus ibunya yang kampungan itu kita suruh beresin gudang, masukin ke situ saja. Biarin tinggal sementara, beberapa bulan kemudian cari gara-gara biar bisa ngusir dia balik ke kampung. Fajar bahkan membalas dengan emoji setuju dan berpesan agar adiknya membiarkan Ibu Tari yang maju mengatur semuanya. Aku membacakan setiap kata dari pesan WhatsApp itu dengan lantang di tengah ruang tamu keluarga mereka. Alasan tentang kasih sayang keluarga yang hangat dari Ibu Tari langsung kupatahkan hingga hancur berkeping-keping. Fakta telanjang tentang konspirasi mengusir ibu kandungku dari rumahnya sendiri terpampang nyata.
Kerabat keluarga Fajar yang mendengar itu semua langsung bisu. Paman-paman yang lebih tua membuang muka dengan canggung, menghindari tatapanku. Bapak Herman menunduk dalam-dalam karena malu, tak berani mengangkat kepala. Ibu Tari jatuh terduduk di kursi, wajahnya pucat pasi. Topeng moral palsu keluarga mereka telah robek, memperlihatkan perhitungan picik dan kejam yang sangat jahat. Aku berdiri di sana dengan bangga dan tegar, bersiap untuk keputusan akhir dari pernikahan tragikomedi ini. Udara di ruang tamu itu begitu pekat, seolah bisa dipotong dengan pisau. Setelah bongkaran buktiku selesai, semua suara ribut dan pembenaran yang tadi menggema kini tertelan ke dalam jurang rasa malu yang dalam. Layar ponselku masih menyala, menampilkan dengan jelas teks kelam dan rencana hina yang keluarga ini buat untuk mendepak ibu kandungku dari rumahnya. Bukti itu lebih tajam dari cacian manapun. Menusuk cangkang moralitas palsu yang susah payah dilukis oleh Ibu Tari dan para kerabatnya. Fajar berdiri mematung di tempat. Wajahnya berubah dari merah padam karena marah, menjadi putih pucat tanpa darah. Tangannya yang tadi memukul meja menuntut mempertahankan tanah di kampung, kini terkulai lemas di samping badannya, gemetar, dan tak berdaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus menghadapi kenyataan telanjang tentang dirinya dan keluarganya di hadapan seluruh kerabat. Ia dengan pahit menyadari bahwa reputasi keluarga baik-baik dan kehangatan yang selama ini dibanggakannya, hanyalah sandiwara buruk untuk menutupi keserakahan tak berdasar. Ia membuka mulut, mungkin hendak memberikan pembelaan yang lemah, namun suaranya tercekat di tenggorokan, tak mampu keluar. Para tetua yang tadinya tanpa henti menasihatiku soal pengorbanan ego wanita, kini kompak bungkam bak kerang. Pak De Budi terbatuk canggung, buru-buru menenggak tehnya untuk menghindari tatapan tajamku. Tante Rini, yang tadi menelepon dengan manis mengundangku ke perjamuan Hongmen ini, menunduk melihat piring, berpura-pura mengambil makanan padahal piringnya kosong. Bapak Herman, sang kepala keluarga, duduk tak bergerak, kedua tangannya saling mengunci, matanya bingung menatap lantai keramik. Ibu Tari benar-benar hancur, dadanya naik turun dengan napas berat, tak ada lagi sisa-sisa wibawa seorang ibu mertua penguasa. Ia sadar, skema merampas rumah besan telah terbongkar tanpa sisa, tak ada cara menyelamatkannya. Aku dengan santai memasukkan ponselku kembali ke tas. Setiap gerakanku sangat tenang, tanpa sedikit pun provokasi atau kesombongan. Aku sudah menyiapkan mental untuk hari ini sejak lama, sejak malam pertama yang pahit di hotel itu. Aku membuka resleting laci kecil di tas, lalu mengeluarkan amplop angpau berwarna merah menyala. Itu adalah amplop angpau yang diberikan Ibu Tari kepadaku pada saat prosesi sungkeman dan serah terima, ta'apai, di pernikahan. Di dalamnya terdapat sejumlah uang simbolis sebagai hadiah penyambutan menantu baru. Aku berjalan menuju meja tamu dari kayu jati tempat Bapak Herman duduk. Aku meletakkan amplop merah itu di atas meja kaca, meratakan lipatannya. Aku menarik napas panjang, mengangkat dagu, menatap ke sekeliling ruangan pada semua yang hadir, dan berbicara dengan lantang. Aku melafalkan setiap kata dengan jelas, volumenya cukup untuk didengar tetapi membawa beban seberat ribuan ton. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu mertua, serta seluruh kerabat yang hadir, angpau ini adalah rezeki yang keluarga berikan kepada menantu baru. Hari ini, saya mohon izin untuk mengembalikannya utuh, tidak kurang sepeser pun. Saya melangkah ke pernikahan ini dengan harapan menemukan teman hidup yang pengertian, sebuah keluarga kedua untuk dicintai dan menjadi tempat bernaung. Saya siap memberikan hati dan tenaga masa muda saya untuk membangun rumah tangga. Tapi yang saya terima hanyalah perhitungan, pemanfaatan, dan perendahan martabat. Sebuah keluarga di mana wanita hanya dianggap sebagai mesin pencetak uang, sebagai pembantu tak dibayar, sebagai tameng untuk kemalasan dan keegoisan anggota keluarga lainnya, maka saya mohon undur diri, saya tidak sudi menerima pijakan ini. Aku menoleh menatap lurus ke mata Fajar, pria yang pernah berjanji sehidup semati akan melindungiku sepanjang hayat. Aku menyatakan di depannya bahwa aku tidak menerima aturan keluarga apapun, aku tidak akan pernah pindah dan tinggal di bawah atap yang penuh dengan kebohongan ini. Sejak detik ini, saya dan Anda resmi berpisah ranjang pisah rumah. Masing-masing akan kembali ke kehidupan pribadi, dan bertanggung jawab mengurus keluarga sedarah masing-masing. Masa perpisahan ini akan menjadi waktu bagi kita berdua untuk memikirkan kembali seluruh nilai pernikahan ini. Dan jika tidak ada titik temu, pengadilan agama yang akan menjadi tempat penyelesaian langkah selanjutnya. Setelah selesai berbicara, aku tidak menunggu balasan apapun dari pihak keluarga Fajar. Aku mengangkat tasku, berbalik dan melangkah keluar dari ruang tamu, melewati halaman kecil, dan langsung keluar melalui gerbang besi. Di belakangku, mulai terdengar suara bisik-bisik yang riuh, suara benturan piring dan mangkuk yang berantakan. Tapi aku tak peduli lagi. Aku menyalakan motor matikku, menyatu dengan lalu lintas jalanan Jakarta yang ramai. Angin sore yang sejuk di awal kemarau meniup helaian rambut di dahiku,
membawa perasaan bebas dan tenang yang luar biasa. Hatiku memang perih karena cinta yang hancur, namun logikaku sangat jernih. Aku tahu aku baru saja membuang suami yang brengsek, tapi aku berhasil mempertahankan harga diriku dan melindungi kedamaian ibu kandungku yang telah bersusah payah merawatku. Kembali ke apartemen di Kelapa Gading, keheningan dan kesejukan ruangan langsung meredakan ketegangan yang baru saja kualami. Ibuku sedang sibuk di balkon, dengan hati-hati menyiram pot-pot bunga melati yang baru mekar. Melihatku pulang lebih awal dari perkiraan dengan raut wajah yang sangat tegas, ibu buru-buru meletakkan semprotan airnya, berjalan ke ruang tamu dengan mata penuh kecemasan. Ibu menarik tanganku agar duduk di sofa, dengan cemas bertanya apa yang terjadi di rumah suamiku dan kenapa aku pulang secepat ini. Aku dengan lembut menggenggam tangan ibuku yang kasar, tersenyum menenangkannya. Aku menceritakan semua kejadian di acara keluarga tadi, mulai dari caraku menyodorkan aturan keluarga balasan, hingga saat aku mengeluarkan bukti yang menghancurkan rencana mereka merampas rumah, dan terakhir, pernyataan perpisahanku. Aku tidak menyembunyikan detail apapun, karena aku paham bahwa ibu berhak mengetahui kebenaran agar tidak lagi memelihara ilusi tentang besan yang baik hati. Mendengar ceritaku, ibuku menghela napas panjang dan pilu. Kerutan di dahi ibu tampak menegang, menyimpan duka seorang wanita generasi lama. Dengan suara tersendat, ibu berkata bahwa aku belum lama menikah, masa sudah menyatakan pisah ranjang. Bagaimana nanti pandangan tetangga, kerabat di kampung pasti akan menggunjing. Ibu takut aku akan menanggung stigma janda dan merusak masa depanku. Ibu menyarankanku, coba dipikirkan lagi, suami istri ribut itu wajar, selesaikan di balik pintu. Siapa tahu mereka sadar dan berubah. Perempuan mengalah sedikit demi keutuhan rumah tangga itu sudah biasa, enduk. Aku memeluk erat bahu ibuku, menempelkan pipiku pada rambutnya yang mulai memutih. Aku berkata kepada ibu dengan nada yang tegas, berusaha memindahkan kekuatanku ke dalam dirinya. Aku menjelaskan kepada ibu bahwa zaman sekarang sudah jauh berbeda. Harga diri seorang perempuan tidak terletak pada selembar status pernikahan, melainkan pada karakter, kemandirian, dan kemampuannya menguasai hidupnya sendiri. Jika aku mengalah dan kembali menjadi menantu di keluarga itu bukanlah mempertahankan kebahagiaan, melainkan menggali kuburan hidup-hidup untuk diriku sendiri dan masa depan ibu. Aku akan menjadi mesin pencetak uang untuk mertua, seorang pembantu tanpa identitas bagi keluarga mereka, dan ibu akan diusir dari rumah yang telah ibu beli dengan menghemat seumur hidup. Aku bertanya pada ibu, relakah ibu melihat putrinya hidup dalam penderitaan seperti di neraka, hanya demi menukar nama baik semu di mata masyarakat? Mendengar pertanyaanku, ibu meledak dalam tangis sedu-sedan. Air mata kepedihan atas nasib perempuan, berpadu dengan cinta tak bertepi pada putrinya. Ibu menepuk punggungku pelan, mengangguk berkali-kali. Ibu berkata bahwa tindakanku benar. Ia mendukungku. Apapun kata orang ibu tak akan peduli, asalkan putrinya bisa hidup dengan kepala tegak. Kami berdua berpelukan dan menangis untuk melegakan hati. Setelah itu, kami bersama-sama mulai membersihkan sisa-sisa terakhir dari keberadaan keluarga Fajar yang masih tertinggal di apartemen ini. Sebelumnya aku hanya membuang kardus-kardus besar milik Ibu Tari dan Vira, tapi di dalam rumah masih ada beberapa barang kecil milik Fajar yang ia bawa sebelum hari pernikahan. Aku mengambil kardus bersih, berkeliling rumah mengumpulkan barang-barang itu. Kemeja, alat cukur, sepatu, baju tidur, sikat gigi elektrik milik Fajar semuanya kukumpulkan tanpa sisa. Sambil melipat baju-bajunya, hatiku terasa sangat lega. Setiap barang yang keluar dari rumah ini rasanya seperti mengangkat beban batu besar dari pikiranku. Setelah selesai mengepak, aku melakban kardus itu rapat-rapat. Aku mengambil spidol, menuliskan alamat rumah mertua di Jatinegara dengan nomor telepon penerima atas nama Fajar. Aku memanggil jasa ekspedisi kurir untuk menjemput barang tersebut dan mengirimkannya langsung ke Jatinegara. Aku membayar lunas biaya pengirimannya, tidak meninggalkan sisa utang budi atau finansial sedikitpun. Mobil ekspedisi itu melaju, membawa kardus-kardus terakhir meninggalkan gedung apartemen. Aku berdiri di lorong melihatnya pergi, menghirup udara dalam-dalam. Benang merah terakhir yang mengikatku dengan keluarga beracun itu telah resmi terputus. Mulai saat ini, ruang hidup ini sepenuhnya milik kami berdua, bersih, damai, dan tanpa bayang-bayang eksploitasi. Aku melangkah masuk ke rumah, menutup pintu, bersiap menyambut lembaran baru dalam hidupku, tempat di mana aku menjadi tuan atas nasibku sendiri. Sejak hari aku bersikeras mengembalikan semua barang dan menyatakan perpisahan, aku sepenuhnya memutus komunikasi langsung dengan pihak keluarga suamiku. Aku memblokir nomor Ibu Tari, Vira, serta semua bibi dan paman mereka. Terhadap Fajar, aku hanya menyisakan jalur komunikasi via WhatsApp seperlunya untuk membahas prosedur hukum, namun aku menolak mutlak membalas keluh kesah atau caci makinya.
Meskipun begitu, dari beberapa rekan guru yang kenal kami berdua, dan dari status penuh keluhan di media sosial, aku tetap tahu situasi kacau balau bagai sarang lebah yang ditendang yang sedang melanda keluarga suamiku. Tanpa campur tanganku yang biasa mengatur semuanya, keluarga Fajar jatuh ke dalam krisis parah yang belum pernah terjadi. Selama bertahun-tahun, Ibu Tari dan Fajar selalu menganggap bahwa rumah yang terurus adalah sesuatu yang berjalan secara otomatis, atau menganggap itu memang kodrat mutlak menantu perempuan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa demi tersajinya makanan hangat, rumah yang bersih, dan acara hari raya keluarga yang lancar, seorang perempuan harus diam-diam mengorbankan banyak waktu dan tenaga. Saat ruang kosong yang kutinggalkan tidak ada yang mengisi, kebiasaan bergantung mereka langsung membuahkan hasil yang berantakan. Insiden terbesar terjadi pada pertengahan bulan, tepat pada jadwal Bapak Herman periksa jantung dan sendi di rumah sakit rujukan. Kali ini tidak ada menantu yang bisa disuruh, Ibu Tari terpaksa memaksa Fajar mengambil cuti untuk mengantar ayahnya. Fajar, seorang insinyur IT yang terbiasa duduk tenang di depan komputer, kini harus berhadapan dengan sumpeknya antrean rumah sakit yang padat. Ia kebingungan alur mengambil nomor antrean, kaku saat harus ke kasir, lalu berlarian mencari poliklinik. Puncak bencananya adalah saat masuk ke ruang dokter, Fajar baru sadar ia melupakan seluruh rekam medis, hasil röntgen, dan hasil cek laboratorium lama Bapak Herman di rumah. Dokter menegurnya dengan keras karena ceroboh, mengharuskannya pulang mengambil berkas agar bisa memberi resep yang tepat. Fajar menelepon ke rumah meminta ibunya mencari dokumen itu, tapi Ibu Tari yang tidak biasa mengurus berkas, membongkar seluruh lemari pun tak bisa menemukannya. Akhirnya Fajar terpaksa naik taksi pulang mencarinya sendiri, membiarkan Bapak Herman duduk kelelahan menunggu di bangku lorong rumah sakit selama 2 jam. Masalah tak berhenti di situ. Saat menebus obat, karena tidak membaca resep dengan teliti, Fajar salah memilah dosis obat pagi dan malam untuk Bapak Herman. Akibatnya, malam itu Bapak Herman mengalami penurunan tekanan darah ringan, tubuhnya lemas hingga membuat seisi rumah panik dan hampir memanggil ambulans. Ibu Tari yang tidak tega melihat suaminya, langsung melampiaskan amarahnya pada anak lelakinya. Ia memaki Fajar lamban dan tak berguna. Sudah tua tapi mengurus ayah sendiri saja tidak becus. Fajar yang sudah kelelahan disiksa urusan rumah sakit seharian, ditambah diomeli ibunya sendiri, emosinya pun meledak. Ia membentak balik ibunya, mengeluh bahwa ia lelah bekerja mencari uang, tidak mungkin setiap saat disuruh bersiaga melayani orang tua. Makan malam keluarga mereka malam itu tenggelam dalam suara pertengkaran, piring dibanting, sendok dilempar, membuat heboh tetangga satu gang. Vira, sang adik perempuan, juga tak kalah berantakan nasibnya. Ia telanjur mendeklarasikan dengan sombong akan pindah ke kos-kosan untuk membuktikan kemandiriannya. Vira harus menyewa kuli untuk memindahkan barang-barangnya ke kamar kos sempit di lantai 5 yang tidak ada lift. Karena terbiasa hidup bak putri raja yang tak pernah menyentuh pekerjaan rumah, Vira kebingungan menata baju dan buku-bukunya sampai tengah malam tak kunjung usai. Lantai kosannya penuh sampah, debu menempel di bajunya. Dalam kondisi lelah dan lapar, Vira menelepon kakaknya minta tolong dibereskan. Namun Fajar yang saat itu sedang bertengkar dengan ibunya, langsung mematikan telepon dengan kesal. Keesokan paginya, Vira menulis status panjang lebar di Facebook, menyindir nasibnya yang malang, ia mengeluh kelelahan, menyalahkan kakaknya yang tidak perhatian pada adiknya. Paling tidak tahu malunya, ia menulis kalimat keluhan berbunyi, "Andai saja ada kakak ipar yang pengertian dan mau mengurus rumah tangga, keluarga nggak mungkin jadi berantakan dan saudara jadi saling benci kayak gini." Membaca tulisan-tulisan itu, aku hanya bisa tersenyum sinis. Mereka tetap sama, tidak pernah mau introspeksi kesalahan diri sendiri, selalu mendambakan ada kambing hitam yang bersedia menanggung beban atas ketidakmampuan dan kemalasan mereka sendiri. Tapi sayangnya, orang yang harus berkorban itu dipastikan tidak akan pernah lagi diriku. Waktu berlalu perlahan, sudah hampir 2 bulan sejak hari aku mengumumkan perpisahan, kehidupanku perlahan kembali ke orbit yang stabil dan damai. Aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengajar, mendaftar kelas tambahan peningkatan kompetensi guru di malam hari, dan setiap akhir pekan membawa ibuku jalan-jalan keliling Jakarta, makan enak yang dulu tak pernah ibu cicipi. Sementara aku semakin menemukan kebahagiaan dalam kebebasan, Fajar justru tenggelam dalam lumpur penyesalan dan kepenatan yang ekstrem. Suatu sore di akhir pekan, gerimis rintik-rintik membasahi Jakarta. Aku sedang duduk mengoreksi tugas di kafe langgananku dekat sekolah, lalu aku menerima pesan WhatsApp dari Fajar. Kali ini bukan nada menyalahkan atau alasan konyol seperti dulu, melainkan permohonan tulus yang sangat memelas untuk bertemu. Ia bilang ia sedang berdiri di lobi apartemenku, menungguku, dan tak akan pulang meski diusir. Ia benar-benar perlu bicara. Mempertimbangkannya sejenak, aku memutuskan memberinya kesempatan untuk memperjelas semuanya.
sekadar untuk melihat apakah pria ini akhirnya menyadari sesuatu. Setelah berminggu-minggu bergelut dengan tanggung jawab keluarga, aku turun via lift ke lobi lantai dasar, berjalan ke area ruang tunggu tamu. Fajar sedang duduk melamun di atas sofa kulit. Melihatnya, aku nyaris tak mengenali pria yang dulu selalu tampil klimis itu. Rambutnya gondrong tak terpotong, kumis dan janggutnya berantakan, pakaiannya kusut, dan kantung matanya menghitam, menunjukkan ia kurang tidur yang sangat parah. Begitu melihatku mendekat, Fajar buru-buru berdiri, matanya memancarkan kelegaan bercampur rasa bersalah yang mendalam. Aku duduk di kursi di seberangnya, menyilangkan tangan di dada, mempertahankan sikap tenang dan berjarak. Aku berkata padanya, "Ada apa? Katakan langsung, waktuku tidak banyak." Fajar menelan ludah, kedua tangannya saling meremas di atas lututnya. Dengan suara serak dan terputus-putus, ia mulai menceritakan penderitaan di bulan-bulan terakhir. Ia bercerita bahwa kertas aturan keluarga yang ditempel ibunya di pintu kulkas telah dirobek dan dibuangnya sendiri ke tong sampah. Tindakan itu terjadi tepat pada perayaan haul almarhum kakeknya di awal bulan. Sesuai tradisi tahunan, Ibu Tari menelepon Fajar dan memerintahkannya menjemputku lebih awal 2 hari untuk pergi ke pasar, memasak, dan mencuci setumpuk piring kotor demi melayani puluhan kerabat yang makan-makan. Ibunya bersikeras bahwa biar bagaimanapun suami istri bertengkar, kalau ada acara haul, menantu perempuan harus tahu diri pulang untuk mengurus acara keluarga. Fajar yang sudah kelelahan karena pekerjaan di kantor, mendengar tuntutan tak masuk akal ibunya, akhirnya meledak. Ia menolak meneleponku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Fajar berani membantah ibu kandungnya dengan keras. Ia menantang ibunya, bertanya kenapa selama bertahun-tahun ibunya tidak turun tangan sendiri melakukan itu semua dan selalu melemparnya ke orang lain. Kenapa ibunya tidak mau paham bahwa menantu bukanlah pembantu gratisan keluarga? Pertengkaran itu diakhiri dengan Fajar yang merobek kertas aturan keluarga dan mengumumkan mulai sekarang urusan siapa, biar orang itu sendiri yang urus. Menatap mataku, Fajar dengan terisak mengakui kebodohannya sendiri. Ia berkata, selama ini ia selalu bangga menjadi anak yang berbakti, menjadi kakak teladan di rumah. Namun kenyataannya, reputasi palsu itu dibangun di atas pemerasan tenaga orang lain. Ia terbiasa melihat ibunya dulu melayani neneknya, sehingga ia menganggap wajar jika istrinya berkorban merawat mertua. Barulah saat ia sendiri yang harus repot mengantar ayahnya ke rumah sakit, membersihkan rumah sendiri, dan merasakan omelan tak masuk akal ibunya serta kemalasan adiknya, ia menyadari kebenaran yang pahit. Fajar menundukkan wajahnya, air mata penyesalan menetes di pipi pria berkepala 3 itu. Ia berkata bahwa ia telah kehilangan wanita terhebat, satu-satunya orang yang cukup berani untuk menanggung, melindungi, dan membangun arti keluarga yang sesungguhnya. Ia memohon ampun atas kepengecutannya dulu, memohon satu kesempatan lagi untuk memulai dari awal. Aku duduk diam mendengarkan pengakuannya. Hatiku sedikit goyah mendengar ketulusannya yang terlambat, namun logikaku tahu persis, permintaan maaf kosong tidak akan pernah cukup untuk menambal lubang sebesar itu di fondasi pernikahan. Menyadari kesalahan barulah langkah awal. Sedangkan untuk mengubah sifat bergantung dan menjadi pria yang benar-benar bertanggung jawab, butuh lebih dari sekadar air mata. 3 bulan setelah pertemuan di lobi apartemen itu, angin musim kemarau Jakarta mulai terasa sejuk. Di suatu pagi hari Minggu yang cerah, Fajar muncul di depan pintu apartemenku di Kelapa Gading. Kali ini ia tidak datang dengan penampilan lusuh dan menyedihkan. Ia berpakaian sangat rapi, kemejanya disetrika licin, janggutnya dicukur bersih, dan wajahnya memancarkan kedewasaan serta ketenangan yang jauh lebih matang. Ibuku melihat kedatangan Fajar, merasa canggung dan hendak masuk ke kamar tidur untuk menghindar. Namun aku menahannya, meminta ibu duduk di sana untuk mendengar apa yang ingin ia sampaikan. Fajar masuk, dengan sopan menunduk dan menyalami tangan ibuku dengan sikap hormat yang paling tulus yang pernah kulihat. Ia meminta izin untuk duduk di sofa, membuka tas kerja kulit hitam yang dibawanya, dan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah map dokumen. Meletakkan dokumen itu di atas meja, Fajar mendorongnya pelan ke arahku, matanya menatap tegas penuh penantian. Aku membuka map itu, di dalamnya terdapat 3 surat perjanjian pascamartial, yang telah diketik, ditandatangani, dan dicap basah oleh notaris yang sah. Surat pertama adalah pengesahan harta bawaan sebelum pernikahan. Di dalamnya, tertulis dengan jelas bahwa apartemen mewah ini sepenuhnya adalah hak milik pribadiku, yang merupakan pemberian ibu kandungku. Fajar sama sekali tidak memiliki hak atau keterkaitan hukum apapun untuk mengatur aset tersebut. Surat kedua adalah pembagian tanggung jawab keluarga pihak laki-laki. Fajar telah menyusun jadwal rinci sendiri,
membagi jelas tanggung jawab merawat kesehatan dan finansial orang tuanya antara ia dan Vira sang adik. Segala biaya hidup dan pengobatan Bapak Herman dan Ibu Tari akan ditanggung berdua oleh mereka. Di surat ini ditekankan larangan mutlak untuk menuntut atau mengganggu waktu kerja dan kehidupan pribadi istri. Surat ketiga adalah perjanjian pengelolaan keuangan bersama. Fajar mengusulkan satu rekening bank gabungan. Setiap bulan kami berdua akan menyetor sejumlah uang yang telah disepakati berdasarkan persentase gaji untuk biaya hidup harian, listrik, dan makan. Sisa gaji masing-masing bebas dikelola sendiri dan berhak penuh digunakan untuk berbakti kepada orang tua kandung tanpa boleh diintervensi oleh pihak lainnya. Fajar menatap lurus ke mataku, suaranya terdengar jernih dengan ketulusan yang mendalam. Ia mengatakan bahwa ini bukan sekadar kertas mati, melainkan bukti dari kesadarannya yang nyata. Selama 3 bulan terakhir, ia harus bertarung keras melawan pemikiran kolot ibunya, bertindak tegas menghukum kemalasan adiknya, dan turun tangan sendiri memikul tugas sebagai anak. Ia mengakui kesalahan fatalnya di hari pernikahan, meminta maaf kepada ibuku atas rasa sakit yang ditimbulkan keluarganya. Terakhir, Fajar memohon agar aku menerima perjanjian ini, dan memberinya kesempatan tinggal bersama untuk menebus penderitaan yang pernah kurasakan. Aku membaca dengan teliti setiap baris tulisan di ketiga perjanjian itu. Sudut bibirku sedikit menyunggingkan senyuman. Perubahan Fajar memang patut dihargai. Namun, aku adalah wanita yang realistis. Pelajaran pahit di awal pernikahan mengajariku untuk tidak pernah 100% percaya pada janji di atas kertas jika belum diuji di dunia nyata. Aku merapikan dokumen itu ke dalam tas, lalu berdiri memberi isyarat kepada Fajar untuk mengikutiku masuk ke kamar tidur utama. Aku membuka pintu lemari pakaian kayu yang besar. Di sisi kiri, pakaian-pakaianku tergantung rapi. Di sisi kanan, sebuah ruang kosong yang masih wangi kayu baru. Di gantungan besi sisi kanan itu, aku sudah menempelkan sebuah kertas kecil bertuliskan, sementara dikosongkan. Aku menoleh menatap Fajar, lalu dengan lantang menyampaikan keputusanku. Aku tidak mengusirnya. Aku menghargai usahanya untuk berubah melalui perjanjian ini. Tetapi, aku menolak membiarkannya langsung pindah ke sini saat ini juga. Aku memberikan syarat, laci dan lemari ini akan dibiarkan kosong selama 6 bulan ke depan. Selama masa itu, Fajar harus membuktikan sendiri baktinya kepada orang tua kandungnya, menyelesaikan sendiri masalah-masalah di keluarganya, tanpa sedikit pun bantuan atau saranku. Jika setelah 6 bulan ia masih bisa menjaga wibawanya sebagai laki-laki pelindung, masih bisa menjaga batasan yang jelas, dan melindungi rumah tangga kecil kami dari tuntutan tak masuk akal keluarga besarnya, barulah lemari ini resmi menjadi miliknya. Fajar tertegun beberapa detik mendengar syarat kelasku yang tegas, namun tak lama matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia tersenyum, mengangguk menyanggupi ujian tersebut tanpa sedikit pun keluhan. Ia mengerti bahwa rasa hormat dan cinta tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus ditebus dengan tindakan dan usaha pantang menyerah. Fajar memohon pamit. Langkah kakinya terdengar lebih ringan namun kokoh dibanding saat pertama ia datang. Aku berdiri bersandar di pintu, melihat punggung pria itu menghilang di balik pintu lift, hatiku merasa sangat damai. Perang untuk melindungi harga diri dan hak sahku sebagai manusia telah usai. Aku melangkah ke jenjang pernikahan bukan untuk bertarung menang atau kalah, melainkan untuk mencari kesetaraan. Kini, aku telah sukses mempertahankan batas wilayahku dengan kokoh. Entah akan kemana arah pernikahan ini nantinya, aku tahu, aku tidak akan pernah lagi kehilangan jati diriku, hanya demi melayani keegoisan siapapun. Aku telah menang, sebuah kemenangan milik kemandirian, harga diri, dan cinta sejati.